Saat Logitech suruh kita review headset, gue sih nggak terlalu expect apa-apa ya dari sebuah headset. Tapi ketika dia ngomong, headset ini wireless, light speed, bluetooth, harga nggak nyampe 1 juta, buset. Logitech lagi. Gimana gue nggak pengen jadi review? Ketika gue udah lihat SteelSeries atau Razer mulai dari 1,6 juta. 900.000, men! Apa yang lo expect? Brand segede Logitech ngasih lu sebuah headset harga 900.000. Ini bukan hanya menyerang brand-brand gede kayak Razer atau SteelSeries ya. Dia juga menyerang, gue bisa bilang, menyerang brand-brand lokal. Rexus, Fantech yang harga nggak 400.000. Kenapa lu mesti beli 400.000 itu dibandingin brand Logitech? Dan ini memang ditunjukkan fokusnya adalah keringanan, karena jujur aja ya, sini kayak plastik gitu, terus ini cuma bisa lihat nggak sih kayak tembus-tembus bahan-bahan doang. Pada saat gue pegang kayak gini aja sih, gue bisa langsung tahu ini bakalan enak banget di kepala. Ya lu bisa lihat di sini pengaturannya sesimpel ini aja sih, gesek-gesek tuh. Dan di sini lu bisa pilih 3 warna. Di sini hitam yang gue dapat nih hitam kuning, ada juga putih dan biru, ada juga purple pink biru gitu lah ya, purple pink ungu. Ulang. Purple pink ungu. Dan ini sih sebentar gue tes dulu ya. Nyaman sih, nyaman banget, ringan banget. 165 gram, ini ringan banget sih. Dan memang ini target pasarnya tuh buat orang-orang yang punya kepala kecil. Dan lebih anak muda kali, karena warna-warnanya lebih mentereng. Next, aksesoris, dongle USB. Kabel nggak braided, klasik Logitech jarang banget kasih braided. USB-C to USB-A, manual book, dan stiker. That's it. Buat gue ada 3 hal penting yang mesti lu lihat dari sebuah headset. Yang pertama, kenyamanan, itu paling penting sih. Yang kedua adalah kualitas suaranya yang dikeluarin sama dia, dan yang ketiga ya fitur-fitur lain yang baru lu lihat. Di sini fiturnya udah lengkap banget. Dia udah kasih lu Bluetooth, USB dongle, jadi lu bisa colok ke PS5 dan memang ditunjukin ke PS5. Habis itu udah ada koneksi Bluetooth juga untuk lu pakai di smartphone. Dia sih ngomongnya low latency Bluetooth, cuma ya gue lebih percaya sama kabel, dan di sini nggak ada fitur kabelnya karena lu nggak bisa lihat lubang audio jack. Tapi nanti kita coba. Suaranya sih jujur aja ya, gue kagum ya. Udah enak dipakai. Wow, udah enak dipakai. Ya, gue tau enak dipakai, adem karena di sininya pakai foam yang bukan kulit-kulit sintetis tapi kayak foam begitu. Jadi ketika lo pakai enak, terus dia surround sound-nya langsung dapet gitu, otomatis aja gitu pada saat lu colok ke PS5. Jadi lu nggak usah kayak pusing gitu. Tadi gue dengerin kayak suara ibu-ibunya ngomong dari TV ini. Langsung gue tahu itu dari kanan gitu. Terus tadi ada jebuman dari tengah situ. Langsung gue tahu itu di depan gue, men. Dan headset ini memang nikmat banget ya ketika lu mau pakai santai, pas pakai PS5, nyantai nih duduk di bangku gaming lu atau di sofa lu. Ya, jadi tombol-tombolnya semua di sini dengan warna kuning nih, lu bisa kencengin langsung di sini. Mute sound di sini kalau lu main kompetitif, untuk sound mic, maksud gua. Habis itu untuk matiin juga yang paling atas power. Di sini bakalan ada lompatan dari zombie. Ini bakal kenceng banget. Dan pasti ledakannya apakah bagus? Mana bapak kita? Ya. Ini ada bapak kita nih. Oke. Bassnya dapat, omnidirectionalnya dapat, suaranya enak, ambience-nya juga dapat. Enak ini sih bangkit. Ini. Oh. Sayangnya untuk apa yang gue denger, ya kalian nggak bisa denger karena walaupun gue taruh ini di mic, nanti akan ke compression, sampai lu denger juga kayak gak ngefek gimana. Bener-bener lu mesti ngerasain sendiri. Tapi untuk, ya lu bayangin aja ini sebuah brand Logitech gitu yang pasti yang pasti dia punya standar untuk soundnya, dan dia kasih yang terbaik gue rasa dari sini. Ya kalau gue main Valorant, gue nggak bisa nemuin kayak delay yang bisa gue sadarin gitu ya. Karena gue nggak ada alat ngukur atau data yang pasti, ya gue tetap skeptik lah ya untuk headset wireless kayak gini bisa mengalahkan headset kayak G Pro X headset dari Logitech kayak gini yang wired gitu. Ataupun headset lainnya yang kabel. Tapi dari segi kenyamanan, dari segi adem, ini the best sih gue bilang ya. Kayak di kepala tuh nyantai aja gitu. Dia ngeresting aja kayak ya udah lu bisa sambil begini gitu.
Mungkin lu bisa pakai ini buat mungkin headset ini akan lebih cocok buat orang-orang yang mau main Valorant santai gitu. Bukan super kompetitif, tapi mau have fun sama teman-temannya, karena lu bisa cukup andelin dia punya no delay latency. Logitech juga bilang ada fitur di mic-nya ini dual beam foaming, di mana dia sound-nya nangkep ke arah sini ya, supaya background noise-nya tuh nggak masuk, dan suara yang kalian dengar sekarang adalah suara dari mic-nya ini. Dan kalau tadi gue udah sempat dengerin ya, suaranya clear, jelas, kenceng juga, nggak mendem. Dan yang menarik adalah dia nggak ada white noise sama sekali untuk sebuah headset dari Logitech dengan harga 900.000, men. Come on. Gila, men, kualitasnya. Sedikit info penting buat kalian, shortcut yang di sini gue mau jelasin karena gue nggak nemu itu di manual book atau di website Logitech. Jadi siapa tahu aja lu butuh tahu. Di sini untuk mute mic-nya ini, tombol ini selain mute mic, lu harus tahan buat merubah-rubah mode dari headsetnya. Jadi kalau lu tahan, nah di sini biru muda, berarti ini connect-nya langsung ke USB. Lu tahan lagi, jadi biru tua dia. Nah, ini di mode Bluetooth. Nah, lu mau pairing dong ke smartphone lain, misalnya lu udah pairing ke smartphone Samsung ini nih. Tiba-tiba, gua nggak mau dengerin Samsung ini, lu mau pairing ke tempat lain. Nah, itu nggak ada tuh shortcut yang di website Logitech atau di manual book. Caranya adalah mute mic ini, tombol yang ini, lu pencet sama tombol power. Nanti biru tuanya kan kedap-kedip tuh. Nah, udah, langsung mode pairing. Nah, di headset ini juga ada satu fitur lagi, di mana dia bisa ngelimit sound yang keluar dari headsetnya cuma 85 dB. Lu caranya pencet mute mic ini sama volume down di headsetnya, nanti akan jadi warna oranye. Ini berfungsi supaya ketika lu ada letupan-letupan yang lebih dari 85 dB, lu lagi main game, lu nggak kaget dan ngamanin lu punya gendang telinga. Tapi kalau misalnya lu nggak suka fitur itu, lu tinggal matiin aja, pencet mute mic lagi sama volume plus, volume up. Dia akan ada warnanya lagi. Nah, that's it. Logitech bilang headset ini support sama Windows tentunya, macOS, habis itu PlayStation 4, PlayStation 5, dan semua peripheral via Bluetooth. Nah, dia nggak ngomong spesifik tentang Xbox, berarti gua nggak tahu kan, apakah lu colok USB ini terus di Xbox nolak gitu misalkan, gua nggak tahu. Tapi kalau lu udah pernah nyoba, silahkan komen di bawah. Yang kedua, dia juga nggak spesifik nyantumin kalau cocok sama Android device atau iOS device ya. Dan untuk peripheral yang nggak ada audio jack ya, kebetulan di sini gua ada audio jack yang nggak bisa connect juga sama headset ini, jadi kita coba pakai dongle USB-C, habis itu USB gitu ya. Kita ke USB sini. Nah, dia bisa connect sama handphone via wireless light speed ya. Cuma pada saat gua tes begini, kalian bisa lihat ya, volumenya gua udah mentokin. Terus gua udah atur di sini di headsetnya, kalau gua mentokin juga dia ngatur kayak volume dari handphonenya. Gue ngerasa volumenya dia kayak ketahan setengah gitu. Secara kualitas tetap oke, cuma volumenya kayak hilang setengah. Gue masih kurang dapet nih kualitas, karena gue udah ngerasa tadi di PC dan PS5 volumenya jauh lebih menggelegar dari apa yang gue rasain di sini. Jadi ya mungkin adapter gue kurang compatible atau kurang bagus, atau mesti pakai adapter yang lebih bagus. I don't know. Tapi ya makanya Logitech juga nggak saranin pakai sistem kayak beginian kan. Ya untuk headset merek Logitech yang dijaga kualitasnya, ringan dengan sangat nikmat lu pakai, omnidirectionalnya lu dapet, surround soundnya lu dapet, wireless, dan ketika lu pencetan tombol tahan 1 detikan, langsung bisa connect sama smartphone lu di harga 900.000, gue rasa nggak ada alasan untuk nggak beli gitu ya. Daripada lu masih musingin pikirin merek-merek lokal gitu kayak Fantech, Rexus yang memang bagus di harganya, tapi pasti mereka ada kurangin beberapa kualitas seperti sound atau mic mungkin, gue nggak tahu. Ya gue rasa untuk sebuah harga 900.000, nggak ada banyak kata yang bisa gue ucapin sih untuk kualitas sebagus ini. Dan gue digigit zombie. Ya udah segitu aja videonya. Buat kalian yang udah nonton, thank you banget. Gue Alun dari GTD, sampai jumpa dan tetap chunky.